Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, mari kita belajar bahasa Indonesia. Sebelumnya kita bertanya, bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat-sehat? Semoga sehat semuanya. Anak-anak, kita ketemu lagi dalam pembelajaran hari ini, yaitu yang tidak sama dengan pembelajaran kemarin. Sekarang menggunakan pembelajaran jarak jauh atau yang sering disebut dengan daring. Mari kita belajar bahasa Indonesia. Kita mulai untuk kelas 8. Saya yakin semua masih kenal, terutama anak kelas 8C dan 8D. Untuk bahasa Indonesia ini tetap saya yang menyampaikan untuk kelas 8C dan kelas 8D. Untuk pada hari ini kita awali saja dengan bab pertama, yaitu memperluas informasi melalui berita. Bab 1, memperluas informasi melalui berita. Ini ada kompetensi dasarnya. Ini tidak ada tulisan kompetensi dasar, tapi langsung saja 3.1 atau pertama, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. 2. Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang dibaca dan didengar. Anak-anak, yang kedua yaitu tujuan pembelajaran hari ini atau pada bab ini. Yang pertama, memahami karakteristik teks berita. Yang kedua, menemukan unsur-unsur teks berita yang didengar dan dibaca. Dan ketiga, menelaah struktur teks berita yang didengar. Berikutnya, karakteristik teks berita. Karakteristik atau ciri-ciri atau sifat-sifat teks berita. Ini 1, memuat informasi. 2, berita harus benar-benar terjadi. Naskah berita bukan opini atau pendapat. 4, peristiwa tidak umum. Naskah berita harus memuat unsur terbaru beserta data yang lengkap. Yang keenam, berita sudah sesuai dengan 5W1H. Berikutnya ini ada unsur-unsur berita yang harus kita ketahui atau kita pahami. Unsur-unsur berita dulu. Yang pertama yaitu what atau apa. Ya, kita lewati dulu keterangannya. Yang kedua, who, siapa. When, kapan. Where, di mana. Why, mengapa. How, bukan who ya, how, bagaimana. Jadi antara what, who, when, where, why, dan how ini termasuk unsur-unsur berita. Mari kita perhatikan penjelasannya supaya tahu what itu apa. Yang pertama, unsur berita yang pertama adalah what atau apa. Unsur ini menjelaskan mengenai apa peristiwa yang terjadi yang diberitakan. Peristiwa yang diberitakan pun harus sesuai fakta yang benar-benar terjadi tanpa boleh ditambahkan opini atau pendapat. Sedangkan who, siapa, ini unsur ini menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam peristiwa yang diberitakan. Orang-orang atau pihak yang terlibat dalam berita harus diinformasikan dengan benar agar lebih jelas dan berita dapat dipahami. Yang ketiga, when, kapan. Unsur ini menjelaskan mengenai waktu terjadinya peristiwa yang sedang dibahas dalam berita. Waktu terjadinya peristiwa harus dijelaskan secara jelas sehingga berita mudah dimengerti dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Where, di mana unsur ini menjelaskan tempat terjadinya peristiwa di dalam berita tersebut. Hal ini penting agar pemirsa tahu lokasi terjadinya peristiwa yang tidak salah dalam memastikan informasi yang diberikan. Why, mengapa unsur ini menjelaskan alasan kenapa peristiwa di dalam berita itu bisa terjadi. Selain itu dibahas juga latar belakang, alasan-alasan yang membuat peristiwa bisa terjadi, sehingga pemirsa tahu informasi lebih detail. Yang terakhir, how, bagaimana unsur ini menjelaskan mengenai proses atau kronologis peristiwa di dalam berita bisa terjadi. Artinya diinformasikan juga runtutan kejadian dalam berita secara detail, secara detail-detail lain dalam berita sehingga informasi bisa tersaji dengan utuh dan lengkap. Kemudian tugasnya anak-anak ini silakan semua nanti membuat tugas ya atau mengerjakan tugas. Rangkum apa yang telah kalian dapatkan dari keterangan tadi. Jadi yang kamu tulis, jadi tentang apa saja yang kalian dapatkan dari keterangan tadi. Ya, dalam lembaran nanti atau kapan kita akan ketemu, kita akan tagih tugasmu, baik sedikit maupun lengkap. Itu saja untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nutul kene mangko